Semua sehat-sehat, baik-baik, amin. Amin. Saya lihat muka-muka yang bersuka cita, sehat-sehat, kuat, tetap semangat, amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Dia, untuk bersekutu dengan Dia. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur buat kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Sudah siap, mari kita angkat pujian. Yesus, kami puja karena Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Dia siap memuji, Dia siap melawat kita. Mari kita mau memuji, menyembah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap raga kita. Yesus, kami puja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, di
kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan, kebaikan-Mu, bahkan anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Biarlah Tuhan kami mau serahkan segenap tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh membumbung tinggi menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Bahkan kami terlalu yakin dan percaya Engkau hadir dan Engkau ada di atas tahta-Mu Tuhan. Oh, di atas puji-pujian kami, sehingga kami yang datang dengan letih lesu kami boleh dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir, mungkin masih di rumah Tuhan dalam perjalanan. Tuhan pimpin langkah mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Satukan hati kami satu suara untuk memuji menyembah-Mu. Bahkan terlebih Tuhan kami akan juga mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu Pendeta Karmelia. Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Otoritas wibawa ilahi turun atasnya Tuhan. Berikan pengewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Sampaikan Tuhan apa yang Kau inginkan, yang Engkau akan lakukan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buka telinga hati kami Tuhan, untuk kami boleh duduk diam seperti Maria mendengarkan suara-Mu. Terlebih Tuhan Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur ini. Sekalian kita yang percaya dan diberkati, kita katakan sama-sama amin. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita berdiri, kita katakan, kita tos ya, udah boleh tos ya kayaknya ya. Udah 2 tahun lebih nih nggak tos. Sudah. Siap. Ya. Kita mau satukan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
ada sukacita. Amin. Masih kuat berdiri? Yes. Puji Tuhan. Masih tetap semangat ya. Kita angkat pujian lagi. Satu hal telah kuminta, biar kita minta kepada Tuhan untuk kita terus berada di dalam bait-Nya, untuk menikmati hadirat-Nya, menikmati bait-Nya, bahkan menerima firman-Nya. Lebih semangat lagi, oke? Firman-Nya, menikmati firman-Nya. Kita angkat pujian, ya Tuhan, ku percaya sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, di lembah air mata, tapi yakin dan percayalah firman-Nya iya dan amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada satu rencana indah yang Tuhan inginkan, yang janjikan bagi kita semua. Kita angkat pujian ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, sekalipun apapun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi yakin dan percayalah janji Tuhan iya dan amin. Semuanya indah pada waktunya. Tuhan, ku percaya.
untuk membawakan kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami kaum wanita boleh berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak, kami telah naikkan pujian penyembahan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Engkau memberkati bibir mulut hamba-Mu itu Tuhan, supaya setiap perkataan-Mu menjadi perkataannya Tuhan, hati-Mu menjadi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah untuk kami Tuhan. Kuduskan, sucikan ruangan ini, begitu juga untuk hati dan pikiran kami, hanya akan tertuju kepadamu saja. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Bagaimana hari ini kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ada yang luar biasa capek gitu ya. Ada yang luar biasa memang beneran seger. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu di tempat ini. Mungkin sedikit repotnya beda, anak-anak lagi libur sekolah begitu ya. Tapi tetap aja yang namanya emak-emak selalu repot gitu ya. Mau sekolah nggak sekolah repot, kalau nggak sekolah repot ngajak jalan-jalan. Mami masa nggak kemana-mana, oma kok di rumah aja gitu ya. Kalau sekolah repot ngantar sekolah. Ya, hari ini saya juga berterima kasih kepada pengurus di tempat ini yang masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman hari ini. Nggak janjian sama Ibu Pur, tapi lagu-lagunya bisa menunjang pembahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita belajar bagaimana kita bisa hidup di dalam Kristus. Nah, seringkali kita mendengar kata ini, hidup di dalam Kristus, hidup bagi Kristus. Nah, sebenarnya bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita buka dulu dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Hari ini mungkin kita akan banyak membuka ayat, silakan ibu-ibu bisa siapkan catatannya begitu ya. Karena kita akan bicara ini sekitar 2 jam ke depan begitu. Yang udah masak ya udah ya, tenang ya. Kolose 2 ayat yang ke-7. Sudah siap semua? Kita akan baca bersama-sama 3, 4. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, itu ayat utama yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, ibu-ibu, kita yang telah dipilih oleh umat Tuhan tidak hanya sekedar percaya, gitu ya. Karena Alkitab berkata kalau hanya sekedar percaya, setan pun percaya gitu. Tapi kita sudah dipilih, kita harus percaya dan tinggal hidup di dalam Kristus. Nggak cuma sekedar percaya saja, tapi ada kelanjutannya, sesi 2. Seperti kalau kita nonton sesi 1 gitu, pengen nunggu sesi 2-nya. Nah, artinya apa? Artinya kehidupan kita dibangun, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Semuanya harus serba Kristus, harus sesuai dengan Kristus. Kita harus punya persekutuan yang erat dengan Kristus. Nah, kalau kita melekat dengan Kristus, kita nempel dengan Kristus, kita bergaul dengan Kristus, otomatis sifatnya juga mirip dengan Kristus. Contohnya, kalau kita bergaul dengan orang yang suka bercanda, nah lama-lama mungkin kita yang introvert, kita yang tadinya agak kaku, kita yang tadinya suka cemberut, pemalu dan sebagainya. Kalau kita punya teman-teman berkumpul dengan orang-orang yang rame, yang heboh, yang suka bercanda, lama-lama kita juga bisa ikut bercanda-bercanda gitu. Kita bisa juga ikut rame gitu. Dan sebaliknya. Nah, kalau kita pengen hidup kita berdampak, hidup kita berpengaruh, hidup kita berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, tidak mudah goyah dan semakin kuat, kita perlu tinggal di dalam Kristus. Pertanyaannya, kenapa harus tinggalnya di dalam Kristus? Kenapa tidak di tempat yang lain? Kita lihat Yohanes 15 ayat 5b. Yohanes 15 ayat 5b dikatakan apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Alasannya kenapa? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Artinya kalau tanpa Kristus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau tanpa Kristus semuanya itu hanya sementara. Di luar Kristus kita tidak berdaya. Hanya Kristus satu-satunya andalan kita. Masih ingat lagunya ibu-ibu? Satu-satunya yang ku andalkan bukan deposito kita, tapi Kristus begitu ya. Hanya Kristus yang bisa memberkati kita dan menjadikan kita berhasil tanpa pamrih.
Iblis bisa nggak? Bisa. Kalau cuma mau kesembuhan, kalau cuma mau kekayaan, kalau cuma mau keberhasilan, pergi kepada iblis. Sesembahan, gunung kawi dan sebagainya bisa dapat. Tapi pamrihnya lebih besar daripada itu. Orang boleh bilang nggak worth it begitu ya. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk hidup di dalam Kristus dan punya persekutuan yang intim dengan Dia, punya persekutuan yang erat dengan Dia. Gimana caranya? Balik lagi ke Kolose 2 ayat yang ke-7 tadi. Jadi buka Kolose 2 ayat 7 tadi. Hendaklah kamu, apa dikatakan di situ? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Maksudnya apa? Coba kita bayangkan begini. Kalau satu bangunan, kita tahu ya, walaupun kita bukan tukang bangunan, kita bukan kontraktor, kita bukan desain interior ataupun sesuatu yang berkaitan dengan bangunan, tapi secara awam kita tahu bahwa bangunan itu perlu pondasi di bawahnya. Nah, gunanya pondasi itu apa? Menopang bobot bangunan yang ada di atasnya. Nggak ada orang bikin bangunan, itu bikin langsung bangunannya aja tanpa bikin pondasi. Ya ada, tapi bisa rubuh, gampang goyah gitu ya. Para ahli konstruksi pasti sudah menghitung secara teliti bobot bangunan yang dipikul oleh pondasi tersebut. Termasuk ketika bikin jalan tol. Kemarin saya sempat ngobrol sama Andreas, dia kan bagian ngitung-ngitung ya, teknik siprit atau apa itu namanya. Nah itu salah satunya bikin jalan tol becak kayu. Jadi itu dihitung, dites gitu ya, dengan getaran, dites dengan bobot berat. Nanti sebelum dibuka untuk umum, jangan sampai nanti waktu umum lewat terus terjadi kecelakaan, ambruk lah, roboh lah dan sebagainya. Sehingga apa? Pondasinya harus kuat untuk bangunan. Nah, makin tinggi sebuah bangunan, pondasinya juga harus makin kuat. Kemana? Ke samping? Enggak, ke bawah. Khususnya untuk gedung pencakar langit, ibu-ibu, om-om pasti lihat sekarang banyak apartemen ya. Setiap hari mungkin kita terima di televisi, di radio, di WA, apartemen, beli hari ini, besok harga naik dan selebihnya begitu. Orang rame-rame beli apartemen. Nah, untuk gedung-gedung yang makin tinggi itu diperlukan tiang pancang atau dinamakan piling system foundation. Tanpa itu, wah, gampang goyang, gampang rubuh. Saya masih ingat waktu saya masih tinggal di apartemen, mama saya dirawat di Mitra Kelapa Gading waktu itu karena jatuh, main air di depan begitu ya, kayak anak kecil gitu ya, main air kepleset jatuh gitu. Nah waktu mama saya lagi dirawat itu ada gempa. Itu tuh tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu kira-kira atau 3 tahun yang lalu sebelum pandemi ada terjadi gempa begitu ya. Dan kemudian saya mikir gini, wah udah deh, ntar pulang bebenah nih, namanya tinggal di apartemen lantai 27 gitu kan, pasti ada aja yang jatuh. Tapi ketika saya kembali ke apartemen, itu sama sekali nggak ada yang berantakan. Pada waktu buka pintu udah siap-siap, wah bakal bebenah nih ya, bakal pecah belah segala macam, minimal bergeser apa jatuh lah. Tapi nggak ada. Kenapa? Karena sistemnya kuat, pondasinya kuat. Nah kalau kita mau bikin sebuah bangunan yang besar tapi tiangnya terlalu kecil juga nggak mungkin gitu ya. Dengan pondasi yang kokoh, bangunan akan menjadi kuat. Lalu hubungannya apa dengan iman kita? Iman kita juga begitu, ibu-ibu, oma-oma. Kita sebagai anak Tuhan, kita menjalani kehidupan yang berat di dalam dunia ini, kehidupan yang dinamis. Ada susah, ada suka, ada duka, ada senang gitu ya. Nggak selalu tertawa, tapi ada juga menangis. Itu sebabnya kita perlu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Kalau kita tidak kokoh berakar di dalam Kristus, maka apapun yang kita bangun, cita-cita kita, harapan kita, keluarga kita, semua usaha kita, apapun itu tidak akan kokoh kalau kita tidak bangun di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, tiang apa yang harus kita bangun? Fondasi apa yang harus kita bangun? Nah, untuk punya tiang bangunan yang kokoh, yang harus kita perbaharui lebih dulu adalah pikiran kita, akal budi kita. Caranya gimana? Disesuaikan dengan apa standarnya? Firman Tuhan. Kenapa harus firman Tuhan? Karena kita anak-anak Tuhan. Seperti kita mengajar anak-anak kita maunya mereka mengikuti nasihat kita, bukan? Bukan mengikuti nasihat tetangga, bukan mengikuti nasihat teman-temannya yang mungkin nggak benar. Kita mau anak-anak kita dididik selaras pikirannya dengan kita. Nah, dibutuhkan pikiran yang terus-menerus dibaharui oleh firman Tuhan. Kenapa saya katakan terus-menerus? Karena setiap hari, sejak kita melek mata sampai kita merem lagi, pikiran ini terus diisi dengan berbagai macam. Baik itu pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, ataupun berita, omongan orang, apa yang kita baca di WA, apa yang kita dengar di radio, apa yang kita tonton di televisi. Belum lagi kasus pelecehan seksual anak-anak semakin banyak. Ibu-ibu kemarin terima berita apa, video di mall apa itu kemarin, saya kebanyakan ngirim sampai lupa. Bintaro kalau nggak salah itu kan, anaknya baru dicolek. Itu orang tua yang patut dicontoh ya, dia berani kejar begitu ya, bersama security. Gimana caranya tuh manggil security dulu, orangnya masih bisa ketemu gitu ya. Tapi memang kasus seperti itu sudah semakin banyak dan semakin berani begitu ya.
Kalau kita mau mikirin kayak gitu, kemarin ketika saya bagikan, lalu kemudian sebagian emak-emak pada respon gini, waduh gila ya kalau gitu anak-anak mau dibawa kemana ya? Dikeremin di rumah aja juga nggak mungkin ya, lama-lama netes kayak telur ayam gitu kan. Nah mau dibawa keluar juga bingung gitu. Nah kalau kita menerima berita-berita yang tidak baik selama ini, pikiran ini terus-menerus harus dibarui dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena pikiran ini adalah medan pertempuran. Semua tindakan dan perbuatan kita dikendalikan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita jahat, yang kita lakukan juga jahat. Kalau pikiran kita baik, yang kita lakukan juga baik. Kalau pikiran kita tenang, kelakuan kita juga kalem. Kalau pikiran kita bergejolak terus-menerus, kita juga jadi orang yang panikan terus. Nah, kalau pikiran kita baik, tindakan kita juga baik. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat yang ke-23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini ini nasihat kepada jemaat Efesus. Nah, roh kita sudah diperbaharui ibu-ibu. Kapan? Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Itu roh kita diperbaharui. Roh Kudus tinggal, Dia membuat kita tenang, Dia memberikan sukacita, damai sejahtera. Tetapi pikiran ini harus terus-menerus diperbaharui sepanjang hidup kita. Karena pikiran ini terus diisi dengan berbagai macam. Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen di Roma. Tadi di Efesus, sekarang di Roma. Dia bilang apa? Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu kan yang kita perlu kan? Kita harus kemana nih melangkahnya? Kita harus didik anak kita dengan cara apa? Punya anak 5, belum tentu semuanya bisa dididik dengan cara yang sama. Punya anak 6, punya anak 10, beda-beda semuanya, begitu kan? Kita harus punya hikmat, oh mendekati yang satu gimana, mendekati yang ini gimana. Suami kita sifatnya juga beda-beda ya, ibu-ibu, oma-oma ya. Nggak ada yang sama semua, karena bukan robot gitu loh. Dari saudara-saudara yang sama aja, dari papa mama yang sama aja, bisa anak-anak punya sifat yang beda. Nah kita harusnya, oh ini suami saya sifatnya begini, jadi saya harus begini. Kita harus bisa membedakan gitu. Oh kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita mendengarkan berita, kalau kita mendengarkan omongan orang, kita harus bisa memilah mana yang penting untuk didengarkan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang perlu kita sampaikan lagi, mana yang perlu kita keep untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita mengubah pikiran kita? Kalau kita sudah tahu ini harus diubah terus, ini harus diperbarui terus, sekarang gimana caranya? Kita akan mengalami perubahan mindset kalau kita isi dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan lagi, ya, karena memang hanya itu caranya, ibu-ibu, oma-oma. Jangan bosan ketika saya khotbah, selalu saya katakan baca Alkitab, selalu saya katakan baca renungan, selalu saya katakan doa pribadi, karena memang hanya itu pedang roh kita untuk bertahan dalam hidup ini. Hal tersebut harus kita lakukan tiap hari. Nggak cukup hanya hari Selasa kan udah ibadah, Minggu nggak usah lah, ngapain sih sering-sering ke gereja, boros ongkosnya, kolektor lagi, mana sekarang nggak dikasih makanan di gereja gitu kan. Orang sering kali begitu, udah seminggu sekali cukup, yang penting kan di rumah kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak berbuat jahat. Tidak. Berapa kali sih sehari kita makan ibu-ibu? Bisa kali. Ada yang cuma sekali? Rasanya nggak ada gitu ya. Yang sekali itu yang di piring, tapi yang ngemil-ngemilnya itu nggak ke itu. Mungkin ada yang makan 4 kali, 5 kali sedikit-sedikit. Ada yang makan normal 3 kali dengan 2 kali snack. Ada yang makan 2 kali tapi nasinya segunung-gunung, seabrek-abrek. Ada. Tapi yang pasti nggak ada dari antara kita yang cuma makan seminggu sekali. Mau diet model apapun nggak ada yang namanya cuma makan seminggu sekali, minum seminggu sekali. Kenapa? Karena kita tahu itu tidak baik buat tubuh kita, buat kesehatan kita. Lalu kenapa kalau kita udah tahu itu nggak baik, tapi kita lakukan terhadap kerohanian kita? Setiap hari kita baca berita, setiap hari kita nonton televisi, setiap hari kita lihat WA. Ada di sini yang nggak baca WA 1 hari aja? Saya juga nggak berani angkat tangan, gitu ya. Karena saya juga baca gitu. Takutnya apa? Ada berita dari jemaat yang perlu dan segala macam begitu. Nah, kita baca semuanya itu, waktu kita buka kita nggak tahu apa yang kita terima. Waktu kita nyalakan televisi, berita apa yang akan tampil kita nggak tahu. Waktu kita nyalakan radio, apa yang akan kita dengar kita nggak tahu. Dan tidak semuanya berita baik. Itulah sebabnya perlu difilter, perlu dikuras dengan firman Tuhan. Satu-satunya yang bisa membuat kita tenang, yang membuat kita sukacita, yang membuat kita rilis, yang membuat kita bisa teguh berdiri. Dan
Temukan hal positif dalam segala yang kita hadapi. Gimana caranya? Ya isi dengan firman Tuhan. Kalau diisi dengan firman Tuhan, kita bisa melihat segala sesuatu dengan positif. Kalau kita isi dengan pikiran-pikiran dunia, segalanya jadi buram. Segalanya jadi nggak baik. Suatu kali ada seorang ibu. Ibu ini punya tetangga sebelah rumah, baru pindah, newly married, pengantin baru gitu ya. Nah, kebetulan dia punya dapur ini model modern. Jadi dapurnya depannya jendela. Kalau kita kan rumah zaman dulu depannya tembok ya, biar bisa digantungin segala macem katanya gitu. Ini rumah model baru, depannya jendela. Jadi dia bisa lihat ke rumah sebelahnya. Nah, sambil cuci piring, si ibu ini ngeliat. 1 hari, 2 hari dia ngeliat. Lama-lama nggak tahan, dia ngomong sama suaminya, "Pak, lu tetangga sebelah mesti diajarin tuh tentang pengantin baru nggak bisa ngurus rumah," katanya. "Kenapa?" "Tuh lihat aja tuh, masa kaca jendela sampai buram begitu," katanya. "Kotor banget tuh, kotor banget nggak kelihatan tuh, mesti diajarin ngurus rumah." Suaminya bilang, "Ya udahlah, biarin aja rumah-rumah dia. Ngapain sih, belinya juga nggak pakai duit kamu begitu kan, orang ngapain sih pusing." Tapi namanya emak-emak kepo, ngoceh terus, ngoceh lagi. Lama-lama suaminya gerah. Ngapain sih ngurusin rumah orang? Satu kali di akhir minggu ketika lagi sempat, diam-diam si suami ini meriksa apa sih yang dilihat sama istrinya. Lalu kemudian dia lakukan sesuatu malam tanpa memberitahu istrinya. Malam-malam waktu si istri itu cuci piring, dia bilang, "Nah gitu dong," katanya. "Tuh siapa tuh yang ngasih tahu tetangga sebelah tuh," katanya. Akhirnya tuh jendelanya dibersihin tuh, terang banget kan tuh ngelihatnya tuh, enak tuh, kinclong banget. Suaminya sambil minum kopi, membaca koran, dia bilang, "Bukan jendela dia yang bersih, Ma, jendela kita yang tadi aku bersihin." Nah, dari contoh ini kita bisa melihat, tanpa firman Tuhan masuk ke dalam pikiran kita, kita akan melihat segala sesuatunya negatif. Kita akan melihat orang lain yang salah, kita akan melihat hidup kita yang paling menderita, kita akan melihat semuanya serba salah di mata kita. Tapi dengan diisi firman Tuhan, mata kita dicelikan, kerohanian kita dibangkitkan, kita bisa melihat semuanya lebih jelas lagi. Jadi yang pertama tadi caranya gimana kalau kita mau hidup di dalam Kristus? Berakar dan dibangun di atas Kristus. Yang kedua, yuk kita balik lagi ke Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Setelah koma, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Nah, ini yang kedua. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teguh itu artinya bukan suaminya Lia ya gitu. Teguh itu artinya kuat berpegang, tetap tidak berubah, kokoh, kuat, erat ikatannya. Dan dengan kata lain kita bisa katakan teguh itu kokoh, tidak mudah goyah, tidak mudah ragu, tidak mudah diombang-ambingkan, tidak berubah-ubah, tidak plin-plan begitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kita udah tahu iman kita ini harus kokoh. Kita udah tahu iman kita ini harus kuat. Caranya gimana? Nah, yang pertama, rajin dan rutin baca Alkitab. Ya elah, Alkitab lagi. Memang hanya itu caranya untuk kita bertahan di dunia ini. Nah, sama seperti pohon, ibu-ibu, oma-oma, akarnya itu harus menancap jauh ke dalam tanah. Coba kita lihat pohon jagung sama pohon beringin. Pasti kita tahu bedanya. Walaupun mungkin kita udah lupa pelajaran SD dulu tentang akar serabut dan akar tunjang. Tapi kita tahu pohon singkong, pohon jagung gampang dicabut. Usianya juga singkat. Dalam hitungan bulan, 3 bulan, mungkin pohon singkong nggak sampai 3 bulan begitu ya. Bisa dicabut, bisa dipanen dengan mudahnya, dibersihkan. Tapi coba kalau pohon duren, pohon beringin, bisa dicabut? Bisa kalau masih tunas, tapi kalau udah gede, susah. Mungkin 8 orang berpegangan tangan, orang dewasa aja itu bisa nggak nyampe, ada yang saking besarnya seperti itu. Dan akarnya juga jauh ke dalam tanah. Coba kalau dulu kita lewat di Sunter sini ya, di depan rumah sebelum pada ngerenov rumah, kan banyak pohon-pohon tuh ya di pinggiran jalan ya, terutama di dekat kantor RW Sunter Indah. Nah, sebelum dibangun gorong-gorong itu kan banyak pohon-pohon. Yang paling susah ketika pembangunan gorong-gorong itu, pembuatan gorong-gorong itu adalah memusnahkan pohon-pohon tersebut karena akarnya sudah merambat jauh ke dalam tanah. Waktu ditebang mereka tetap bercokol di situ, harus sampai digali pakai ekskavator dan sebagainya. Nah, kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Makin hari makin akrab, makin hari makin bergaul, makin hari harus rajin dan rutin baca Alkitab. Males betul.
paksa diri kita untuk baca Alkitab. Makanya kita bergabung dengan Aba. Supaya apa? Supaya ketika ada yang laporan, kita buka handphone, apaan nih? Oh iya, gue belum baca. Oh iya, hari ini belum laporan. Nah, supaya maksudnya begitu. Bukan untuk pamer, gue udah baca nih ya. Enggak, mengingatkan, saling mendukung. Nah, seperti kalau kita punya kekasih atau orang yang kita kangenin, kita rindu ya baca surat-surat dari orang yang kita kasihi ya. Walaupun zaman sekarang udah nggak level surat WA langsung gitu kan, atau FaceTime atau Skype atau bisa lihat video call begitu langsung. Tapi kalau zaman dulu kita rindu, kita nungguin gitu ya. Saya ingat dulu papa saya waktu pergi keluar kota itu seringkali sebulan atau sebulan lebih gitu ya. Lalu kemudian zaman dulu boro-boro WA, handphone aja masih nggak ada gitu, pakai telepon umum yang koin-koin begitu ya, ngantri. Nah, mama saya itu sering terima surat gitu karena lama. Suratnya terima tebal. Begitu terima surat, mama saya masuk kamar dibaca gitu ya. Dalam hati saya mungkin ABG zaman sekarang kayak begitu zaman dulu gitu. Terima surat dibaca. Terus mama saya menyisihkan waktu untuk membalas suratnya. Bukan hanya membaca. Nah, kita juga begitu. Kita membaca surat cintanya Tuhan, ibu-ibu. Yang mana? Saya nggak pernah terima. Nah, itu Alkitab di tangan kita. Itu surat cintanya Tuhan buat kita. Ditulis dengan kasihnya, ditulis dengan cintanya kepada kita. Isinya nasihat dan semua hal untuk menjaga hidup kita baik di dalam dunia ini. Menjaga kita tidak celaka, menjaga kita tetap aman. Itu yang harus kita baca. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah itu? Kita punya kerinduan, kita ungkapkan. Gimana caranya? Nyanyi bisa. Suara saya fals, Tuhan gak peduli. Yang peduli mah jemaat. Selama kita memuji Tuhan di rumah, gak apa-apa. Saya gak bisa main musik, Tuhan gak butuh. Tuhan butuh hatimu yang menyembah Dia. Saya gak hafal lagu-lagu, cari. Kalau itu usaha lah ya. Searching, googling, lihat, baca, hafalin, salin. Kalau buka handphone mengganggu, nanti ada WA masuk, kita terganggu pujian penyembahannya. Catat, salin, taruh di kertas. Ada usaha untuk membalas. Banyak kok lagu rohani yang diciptakan syarat dengan makna rohani yang mendalam. Giliran lagu dunia hafal. Si cantik, begitu. Giliran lagu firman Tuhan nyanyi di gereja bingung, gua nggak tahu lagunya apa. Usaha, buka YouTube, buka googling, dengerin di radio, siaran apapun, ada banyak rohani, lagu rohani. Rutin rajin baca Alkitab. Tuhan mengungkapkan kasihnya, kerinduannya kepada kita. Kita balas dengan pujian penyembahan. Yang kedua, gimana caranya supaya iman kita makin kokoh? Praktek firman Tuhan yang udah kita dengar, firman Tuhan yang udah kita baca itu praktek. Ada nggak sih anak-anak kecil yang belajar renang, udah diajarin di pinggir kolam, udah pemanasan di pinggir kolam, gaya katak begini, gaya dada begini, kupu-kupu, gaya punggung, udah ya selesai, bubar, nggak pernah nyentuh air, nggak pernah nyemplung ke kolam. Bisa nggak dia berenang? Nggak bisa. Boro-boro bisa berenang, ngelakuin gerakannya juga belum tentu paham. Nah, kalau kita cuma baca tapi kita tidak praktekkan, iman kita tidak akan kuat bertumbuh. Kenapa? Karena kita nggak punya pengalaman pribadi, hanya dengar dari kata orang. Ayub bilang apa? Dulu aku mendengar dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri menyaksikan engkau. Sehingga apa? Imannya makin kuat. Firman Tuhan yang kita praktekkan membuat iman kita makin kuat, membuat iman kita makin kokoh. Seperti tubuh yang kita latih untuk berolahraga dengan benar. Ada orang olahraga nggak benar, yang ada malah keseleo, sakit begitu ya, ada. Kalau kita latih tubuh kita berolahraga dengan benar, otomatis kita makin segar, kita makin sehat. Tadinya nggak bisa nunduk-nunduk begini, sekarang makin kuat loh. Tadinya jalan cuma sebentar udah sakit, sekarang makin bisa lama loh. Otot kita makin kuat, tulang-tulang kita makin kuat, tubuh kita beradaptasi. Begitu juga dengan tubuh rohani kita. Kalau kita nggak pernah praktekkan, kita cuma baca, akhirnya kita nggak punya pengalaman pribadi, kita tidak pernah melatih iman kita tidak pernah punya hal pribadi dengan Tuhan, kita cuma dengar dari kata orang. Kita nggak percaya, bener nggak ya? Dia sih ditolong, gua nggak tahu gua iya apa enggak. Banyak orang yang hafal ayat-ayat Alkitab lebih dari pendetanya malah. Bisa ngajarin ke orang lain, mengerti tentang tafsirannya segala macam, tapi tidak dilakukan dalam hidup sehari-hari. Ini yang harus jangan kita lakukan. Praktekin. Kita berdapat apa hari ini dari firman Tuhan, baik yang kita baca secara pribadi, baik yang kita dengarkan di dalam gereja, kita praktekin. Jangan sampai seperti tong kosong nyaring bunyinya, makin kosong makin nyaring bunyinya. Artinya apa? Kita cuma bisa ngajarin orang lain, lama-lama kita jadi orang Farisi. Gitu kita ditanya, katanya pendeta itu, menurut kesaksiannya kita sendiri nggak tahu, benar nggak ya Tuhan itu berkuasa, benar nggak ya Tuhan itu bisa menolong kita. Tahu
tahu tentang firman Tuhan, tapi kita tidak cukup percaya untuk melakukannya. Hanya sekedar mengisi pikiran kita. Tahu tentang firman Tuhan, tapi kita tidak cukup yakin untuk berjalan bersama Tuhan melakukan firman-Nya. Seperti orang yang tahu berbagai teori tentang olahraga, tapi dia nggak pernah olahraga. Kalau saya dengar anak-anak SD suka meledekin guru olahraganya begitu ya, maaf ya. Ibu katanya kita disuruh lari keliling, ibu aja gemuk begitu. Ayo ibu lari sama kita, kata ibu cuma berdiri di lapangan. Ayo, katanya anak-anak sekolah suka komplain seperti itu. Kita disuruh lari, ibunya aja nggak pernah lari, kata cuma ngitungin. Nah, seperti itu kalau kita hanya tahu firman Tuhan, tapi tidak cukup percaya untuk praktek firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan menolong kita? Kalau kita tidak percaya dia bisa membantu kita dalam kesulitan. Bagaimana kita bisa yakin Tuhan menolong kita, menyembuhkan kita, kalau kita tidak pernah berdoa sama dia waktu kita sakit? Ya berdoa sih, ya Tuhan tolong deh, tapi langsung deh ke dokter ABCD, terus keliling lagi. Bagaimana kita bisa punya pengalaman pribadi dengan dia kalau kita tidak cukup percaya untuk meletakkan hidup kita di dalam tangannya? Jadi jangan cuma rajin baca, jangan cuma hafal firman Tuhan, praktek. Supaya iman kita terlatih semakin kokoh seperti otot di tubuh kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan apa? Berdoa. Kenapa berdoa? Doa orang bilang apa? Duduk-duduk, omong-omong dengan Allah. Doa adalah ungkapan hati yang paling dalam. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa, aduh saya nggak bisa nih berdoa. Bisa. Bisa ngomong kan? Atau di sini, aduh lagi sariawan nggak bisa ngomong, ada saya sakit lahir nggak bisa ngomong, Tuhan ngerti kok bahasa tetesan air mata. Ingat kisah Hana udah nggak bisa ngomong di bait Allah, dia cuma nangis sampai hamba Tuhan aja kirain dia mabuk, diusir dari gereja. Mabuk jangan di sini katanya, mungkin mabuk di tempat lain. Tuhan mengerti bahasa yang orang lain tidak mengerti. Doa yang benar adalah jangan ada dusta di antara kita, jangan bohongin Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu. Jangan kita pura-pura di hadapan Tuhan, ngomong aja. Dan di dalam doa juga jangan buat nyumpahin orang lain. Tuhan, tolong kirimkan Tuhan api dari langit untuk mengebakar tetangga sebelah tuh Tuhan. Kurang ajar soalnya Tuhan. Kalau parkir sembarangan nggak mau minggirin mobil. Tuhan, tolong Tuhan. Kutukin Tuhan, kasih kusta ke tuh ya tuh Tuhan. Jemaat di gereja tuh yang duduk sebelah sana tuh Tuhan. Nyebelin banget tuh Tuhan orang tuh. Itu bukan berdoa. Tuhan itu bukan membantu kita buat disuruh-suruh ngelakuin kriminalitas yang kita nggak bisa lakukan, bukan. Jangan untuk menyumpahi atau mengutuki orang lain. Dan jangan melulu minta. Boleh nggak kita minta? Boleh. Kita bilang apa? Mintalah maka kamu akan diberikan. Tapi isi doa kita bukan cuma minta. Coba bayangkan kalau anak kita datang ke kita cuma buat minta doang. Nah giliran nggak ada perlunya lo nggak peduli sama mamah lo gitu kan. Giliran ada perlunya baru lo datang. Nah sama Tuhan juga begitu. Jangan melulu minta. Dan doa bukan untuk dilihat atau dipuji orang. Wih, doanya bagus loh, kata-katanya puitis, indah, sampai lupa kapan aminnya gitu ya. Dan bertele-tele panjang, palsu, tidak kudus di hadapan Tuhan, jangan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita ngobrol, kita curhat, kita komunikasi sama Tuhan. Dengan kita berdoa, artinya kita mengakui Tuhan, aku butuh Engkau. Dan gak ada orang lain yang bisa bantu, cuma Engkau. Makanya aku datang sama Engkau. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan. Oke, kalau gitu gimana caranya kita harus berdoa yang benar? Buka Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-14. Matius 6 ayat 5 sampai 14. Apa judulnya di situ, ibu-ibu? Nah, di situ dimulai dengan kata-kata dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik bla 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 bla, dan ditutup dengan doa Bapa kami. Nanti baca sendiri di rumah. Panjang ayatnya. Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-14. Tuhan Yesus sudah mengajarkan bagaimana kita harus berdoa yang baik dan benar. Lalu pertanyaan berikutnya. Oke, iman kita sudah semakin kokoh, iman kita udah makin kuat, udah makin teguh, nggak mudah goyah. Efeknya apa sih buat kita? Kalau iman kita makin kokoh, ngaruhnya apa buat kita? Ngefeknya apa? Ibarat pohon, ibu-ibu, oma-oma, hidup kita makin kokoh. Walaupun angin kencang itu bertiup, kita tidak akan goyah. Walaupun ombak bergulung setinggi-tinggi tsunami, kita tidak akan hanyut. Kita akan terus berlayar menembus ombak dan badai kehidupan dan keluar
sebagai pemenang dari setiap pergumulan kita. Itu efeknya buat kita. Kalau iman kita makin kokoh. Kenapa? Karena iman yang makin kokoh semakin erat berpegang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan yang mana? Contohnya Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yuk kita lihat. Saya minta tolong Ibu Mimi untuk membacakannya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, nanti selanjutnya Ibu Ika Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Lanjut, Yesaya 43 ayat yang kedua. Silakan Ibu Ika. Yesaya 43 ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya, terima kasih. Amin. Ini salah satu contoh ayat-ayat, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang bisa membuat iman kita makin kokoh. Jadi berpeganganlah kepada janji Tuhan, bukan yang lain, karena hanya janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Setiap titik, setiap noktah tidak akan berubah dari firman Tuhan. Ini yang kita pegang, bukan hal-hal yang duniawi. Yang kedua tadi yang udah kita bahas apa? Iman kita harus semakin teguh. Yang ketiga, yang terakhir. Balik lagi, Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7 tadi. Hendaklah yang ketiga apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, jadi yang ketiga, hidup di dalam Kristus itu hati kita harus melimpah dengan syukur. Satu kali di lampu merah, mungkin ibu-ibu, om-om pernah ngalamin hal seperti ini ya. Di lampu merah biasanya kita didatengin sama pengemis gitu ya. Ada pengemis yang lebih berani, bukan hanya bernyanyi gitu, tapi ketok-ketok kaca. Baru dia memulai aksinya, entah dia cuma minta-minta, entah dia nyanyi-nyanyi, atau dia cacat dan selebihnya. Nah, satu kali ketika seorang pengemudi ini lewat dan berhenti di lampu merah, tertahan, kemudian ada pengemis yang menghampiri dia. Dia pengennya ngasih 10.000 karena kasihan lihat pengemis ini. Tapi waktu dia buka dompetnya, yang ada lembaran 100 ribuan. Nggak mungkin kan dia keluarin, bang minta kembali ya bang, nggak mungkin kan kayak gitu, yang ada dibawa kabur duitnya gitu kan. Nah, akhirnya setelah dia cari-cari, dia cuma menemukan uang logam 500-an, 1 biji doang. Dengan berat hati akhirnya dia mau buka kaca dan dia mau kasih ke pengemis itu. Sambil dalam hati ini dia punya niat besok lewat sini lagi mau sediain uang 10.000 mau kasih ke pengemis itu, karena tiap hari dia sering lewat di jalan yang itu gitu ya. Nah, kemudian dia buka kaca dan dia kasih uang logam 500-an ke pengemis itu. Si pengemis itu melihat dibolak-balik langsung di jalan gitu aja dengan muka cemberut tanpa mengucapkan terima kasih. Pakai dibolak-balik lagi begini gitu kan. Lalu kemudian bagaimana perasaan si pengemudi itu? Kalau kita yang jadi pengemudi itu gimana perasaan kita? Masih pengen ngasih 10.000-nya besok? Nah, dia juga begitu. Dia yang tadinya udah punya niat mau sediain 10.000 mau dikasih ke pengemis itu, setelah melihat reaksi si pengemis itu yang boro-boro terima kasih tapi separuh menghina begitu kan, dia membatalkan niatnya. Besok lewat situ lagi nggak jadi kasih 10.000. Akhirnya apa? Yang rugi si pengemudi ini kah? Enggak. Yang rugi siapa? Dia sudah menutup pintu berkatnya sendiri dengan reaksinya dia. Hubungannya apa dengan hidup kita? Seringkali ketika kita meminta kepada Tuhan, kita lupa mengucapkan terima kasih. Kita lupa mengucap syukur. Apalagi ketika yang Tuhan berikan, kita rasa tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Boro-boro mengucap syukur, yang ada malah ngomel sama Tuhan. Gimana sih Tuhan, orang mintanya 10 dikasihnya 2, orang mintanya mobil Mercy dikasihnya mobil Kalia. Gimana sih Tuhan, orang mintanya begini dikasihnya begitu. Boro-boro bilang terima kasih, kita malah ngomel sama Tuhan. Sebenarnya kita udah tahu tentang mengucap syukur. Orang Kristen udah hafal harus mengucap syukur. Tapi apa sih artinya mengucap syukur? Nah,
Mengucap syukur gampang, artinya kita berterima kasih atas pemberian Tuhan di dalam hidup ini. Sekalipun kita baru terima sedikit, separuh, sebagian, atau bahkan nggak sesuai dengan pandangan kita seperti si pengemis tadi, tetaplah mengucap syukur. Karena Tuhan selalu tahu yang terbaik buat kita. Bahkan kesulitan-kesulitan Tuhan, izinnya terjadi dalam hidup kita pun kita perlu mengucap syukur. Karena seringkali apa? Ada orang bilang blessing in disguise. Ada berkat di dalam kesulitan. Ingat Bapak Gembala seringkali bilang apa dulu? Kalau saya mengalami suatu masalah besar, saya malah senang. Karena setelah masalah itu berakhir, akan ada berkat besar juga yang Tuhan berikan. Jangan cuma mau berkat besarnya, tapi hadapi dulu masalah besarnya, kesulitannya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia berjalan bersama kita melewati kesulitan tersebut dan memberikan bonus bagi siapa yang keluar sebagai pemenang. Ingat kisah di dalam Alkitab, 5 roti dan 2 ikan. Ingatlah ya, ada lagunya 5 roti dan 2 ikan. Kasih makan berapa orang? Ada yang 12.000, ada yang 15.000. Karena ada 2 kisah di dalam Alkitab. Kita ambil yang 15.000 ya. Nah, 5.000 orang plus itu hanya laki-laki yang dihitung. Kalau dikaliin bawa istri, dikaliin bawa anak 2 begitu ya. Nah, masih ada sisanya nggak? Sisa. Nggak dibilang kurang, kalau kita kadang-kadang kurang gitu ya, pesen lagi, ini masih ada sisa 12 bakul. Terjadinya karena apa? Apakah itu terjadi setelah si anak kecil yang sampai hari ini tidak diketahui namanya itu dan tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab, setelah dia dengan rela hati menyerahkannya, lalu kemudian langsung jadi banyak? Tidak. Apakah setelah murid-murid Yesus menyampaikannya ke tangan Yesus, langsung jadi banyak? Tidak. Mukjizat itu terjadi setelah Yesus mengangkat tangannya dan mengucap syukur. Jadi mengucap syukur apa? Magnet, tanda petik untuk menarik berkat selanjutnya turun ke atas hidup kita. Jadi mengucap syukur apapun yang terjadi. Kalau masih mau diberkati, oh saya nggak mau mengucap syukur Bu, karena saya nggak mau lagi diberkati Tuhan. Ya udah stop aja mengucap syukur, ngomel aja terus, ngedumel aja terus gitu. Tuhan nggak akan berkati kita lagi. Nah, caranya gimana? Tandanya gimana bahwa kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Caranya gimana? Yang pertama, hargai apa yang masih kita miliki saat ini. Hargai apa yang masih kita miliki saat ini. Hargai bukan berarti kayak di Indomaret ya, ditempelin label-label harga begitu nih, harganya berapa. Enggak. Tapi seringkali kita bilang, aduh saya mah udah gak punya apa-apa lagi, saya mah udah bokek-kek, udah bangkrut-krut, udah laule, udah lansia, udah sakit penyakit. Mari kita hargai apa yang masih kita punya, apa yang masih kita miliki. Coba lihat tubuh kita masing-masing, adakah yang cacat di sini? Masih lengkap semuanya kan? Temukan, lihat diri kita aja. Kaki masih punya ya, ibu-ibu, oma-oma? Masih di bawah ya kakinya ke sini. Fungsi kaki kita buat apa? Supaya bisa beli sepatu mahal Bu, bukan gitu. Supaya bisa gonta-ganti koleksi sepatu Bu, bukan. Fungsi kaki kita buat apa? Berjalan, menopang berat tubuh kita. Kaki yang kuat bisa menopang berat tubuh kita, berapapun beratnya. Makanya orang seringkali bilang apa? Diet, biar nggak keberatan tuh kaki, ntar lama-lama sakit gitu kan. Karena memang kaki ini fungsinya menahan berat tubuh kita. Dan seringkali kaki digambarkan sebagai kekuatan hidup kita. Coba kita lihat Mazmur 121 ayat yang ketiga. Tuhan yang selalu menjaga langkah kaki kita supaya tidak goyah. Dia kasih kekuatan, semangat supaya kita tidak berhenti berjalan di tengah perjalanan hidup ini. Mazmur 121 ayat 3, apa dikatakan di sana? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Terus penjagamu tidak akan berubah. Nah, kalau kita masih sehat, bukankah harusnya kita bersyukur ibu-ibu, oma-oma? Walaupun mungkin kita hartanya udah nggak sebanyak dulu, penghasilan kita udah nggak seperti dulu, rumah kita tidak semewah dulu, lalu kemudian apapun yang kita miliki mungkin tidak seperti dulu. Bukankah kita harus bersyukur? Karena kita masih sehat. Ya akan ada penyakit, iya, tapi dibandingkan orang-orang yang koma di ICU, dibandingkan dengan orang-orang lansia yang terlantar, kalau ibu-ibu, oma-oma sering melihat medsos begitu ya, itu makin banyak sekali. Ada bantu.id, ada kitabisa.com, bagaimana panti-panti jompo, panti asuhan itu terlantar sejak pandemi. Mereka tidak ada lagi yang mendonasi dan mereka harus hidup lebih susah. Kalau kita tidak bersyukur dan kita belum bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, pergi ke rumah sakit, lihat bagian ICU, lihat penyakit-penyakit yang parah.
Dan pulangnya kita bisa bersyukur dengan kondisi kita yang masih sehat, masih bisa berdiri, walaupun mungkin tidak setegak dulu, walaupun mungkin tidak selincah dulu. Kalau begini udah lama gitu ya, aduh tunggu dulu, ini engselnya udah seret begitu ya. Tapi kita masih sehat. Jauhnya perjalanan hidup kita ditentukan oleh seberapa besar semangat hidup kita untuk bisa berdiri dan melangkah lagi ketika kegagalan menimpa kita. Tergantung kita sendiri. Mungkin kita bertanya-tanya, aduh kalau udah bangkrut gimana? Kalau udah sakit-sakitan gimana? Rumah tangga udah hancur, saya udah lansia, apalagi udah cacat nih bekas kecelakaan dan sebagainya, apa lagi yang masih tersisa? Nggak ada lagi yang tersisa? Masih ada. Nyawa. Kita masih punya nyawa. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tadi kakinya dikasih kekuatan, kemudian nyawanya dikasih penjagaan. Kata nyawa berasal dari bahasa Ibrani nepes, yang artinya ya kalau kata kerjanya napas, N-A-P-H-A-S. Nah, diambil ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kita masih bernafas artinya kita masih hidup, ibu-ibu, oma-oma. Buat apa sih punya uang segunung kalau kita udah gak bernafas? Bisa nggak kita nikmati? Nggak bisa. Matius 16 ayat 26 bilang apa? Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya untuk menggantikan nyawa? Nggak bisa. Apa kita punya uang banyak kita bisa sogok malaikat maut? Cut, ntar dulu ya, belum mau mati masih mau jalan-jalan? Nggak bisa. Kalau panggilan itu udah datang, berapapun uang yang kita punya nggak bisa menolong kita. Tapi seringkali kita salah memilih ibu-ibu, oma-oma. Harta seringkali menggoda kita. Baik orang miskin, apalagi orang kaya, lebih memilih harta daripada nyawa. Manusia umumnya sudah terjebak dengan materi saat ini, sehingga seringkali salah membuat prioritas hidup. Yang diutamakan hanya nomor satu, harta. Melek mata, cien gitu kan. Nengok kiri, harus untung. Nengok kanan, harus untung gitu kan. Jadi ketika hartanya itu ludes, usahanya bangkrut, otomatis menjadi langsung down, putus asa, hilang harapan, merasa udah nggak punya apa-apa lagi. Mestinya kita hidup seperti si bejo. Si bejo bahasa Jawa, artinya untung. Di sini ada orang Jawa? Bu Iko orang Jawa? Saya pikir orang Jerman selama ini. Bejo artinya untung, bener ya? Bener kan ya? Nah, si bejo satu kali di dalam perjalanannya, dia kesaksian begini. Di dalam perjalanannya itu dia dirampok oleh seseorang. Tapi waktu dia kesaksian, dia menyaksikannya dengan muka yang sukacita, nggak pucet, tertekan, stres, kecewa, marah-marah, enggak. Itu dia kesaksian, dia mukanya sumringah, sukacita. Dia bilang begini, tadi dalam perjalanan ke gereja saya dirampok. Waduh, terus karena mukanya sukacita, orang nebak, ini pasti nggak kena nih, mungkin dia bisa bela diri begitu kan, mungkin ada yang nolongin, mungkin perampoknya kabur gitu ya, dan sebagainya. Tapi kemudian dia bilang gini, saya beruntung loh, uang yang ada di dompetku doang yang dirampok, bukan semua milikku. Untung cuman yang di dompet doang, yang di rumah, yang di bank semua enggak. Orang bingung, lah dirampok kok masih bilang untung? Saya juga untung loh, yang diambil uangnya doang, bukan nyawa saya. Sekian dan terima kasih. Lalu dia duduk. Jemaat terdiam, persis seperti saat ini. Bertanya-tanya, bingung, kok ada ya orang seperti itu? Ibu-ibu, oma-oma, dia menutup, aku bersyukur juga ya, baru sekali ini aku dirampok, bukan berkali-kali. Bisa nggak kita mengucap syukur seperti si bejo ini? Tapi seringkali kita salah, kebalikannya. Waktu kita ditodong, tadi gue ditodong, duit gue hilang semua tuh di dompet, kurang ajar tuh pencopet tuh, besok gara-gara gue ke gereja tuh, besok gue gak ke gereja lagi. Tahu gitu mah gue gak usah ke gereja, makanya tuh online aja di rumah tuh kan. Seringkali kita seperti itu. Kita lupa bahwa dalam kondisi apapun tetap ada hal positif yang bisa kita syukuri. Untung cuma dompet yang diambil, kitanya nggak di apa-apain. Untung ATM masih bisa diblok, jadi duit yang di bank nggak diapa-apain. Andai kata ATM yang kena, untung yang di bawah bantal masih nggak ketahuan, masih tetap ada untungnya begitu loh. Untung abis dihipnotis masih dilepasin, nggak abis hipnotis dibuang kemana gitu kan, nggak tahu, nggak bisa pulang. Harus selalu ada bisa hal positif yang kita syukuri.
Mungkin saat ini roda kehidupan kita sedang berada di bawah, kesulitan demi kesulitan datang nggak habis-habisnya. Baru kulkas rusak, AC bocor, AC belum dibenerin, mobil mogok, mobil belum dibenerin, anak sekolah mesti bayar uang sekolah, anak sekolah belum bayar uang sekolah, ini lagi pompa air mati. Wah, itu bukan bersilih berganti, tetapi barengan semua susul-susulan. Kesulitan datang nggak habis-habisnya dan kita merasa, aduh Tuhan, aku nyerah deh, udah sesak nih, udah 4, udah nggak punya apa-apa lagi. Ibu-ibu, om-mama jangan cemas, jangan hilang harapan. Selama kita masih punya nyawa, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Kita masih punya kesempatan mengalami pemulihan dari Tuhan. Di dalam Kristus kita punya kepastian untuk meraih kembali apa yang hilang, asal kita bersedia bangkit dan bekerja keras. Nah, seringkali orang lupa. Matius 6 ayat 26 bilang apa? Matius 6 ayat 26. Sudah ketemu? Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bapa kita, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau burung aja dia perhatikan, burung nggak ngapa-ngapain, diperhatikan oleh Tuhan. Masa kita anak-anaknya yang bekerja keras dan tetap setia tidak diberkati Tuhan? Tuhan maunya kita bekerja, nggak cuma Tuhan, terserah Tuhan deh mau diberkati boleh nggak boleh. Ada usaha, ada kerja keras. Kenapa? Karena Tuhan itu juga bekerja. Dia mencipta, dia memelihara, dan dia menjalankan segala sesuatunya. Tuhan mencipta, Tuhan bekerja. Dia meminta kita menggunakan tangan dan otak kita dalam bekerja. Jangan cuma kerja keras, tapi juga kerja pintar, gitu ya. Kalau kemarin khotbah pendeta Hendy Kasidi bilang pakai nalar, kalau Bapak Gembala bilang pakai utek, gitu ya. Jangan cuma kerja pakai dengkul doang. Nggak cukup kita cuma kerja keras kelihatan rajin tapi hasilnya berantakan, nggak cukup. Kerja cerdas artinya kita pakai otak selama kita bekerja, pakai nalar, pakai kecerdasan kita. Kenapa otak yang dipakai? Karena otak ini adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Kelihatannya kecil ya, ibu-ibu, om-oman yang pernah lihat otak? Saya nggak pernah lihat Bu, soalnya begitu lihat langsung saya caplok gitu. Pernah lihat kan? Nah, saya ingat ya, yang otak ayam. Saya ingat yang doyan otak itu salah satunya Paulus. Awalnya dia diajak menemenin Bapak Gembala waktu itu ceritanya. Terus setelah itu diajak makan, dia makan enak, nambah lagi. Setelah selesai makan ditanya, Paulus, kamu tahu apa yang kamu makan? Enggak Om, yang penting enak katanya. Pas dikasih tahu otak, saya nggak tahu, nggak kebayang reaksinya dia gimana gitu ya. Apa sampai sekarang masih doyan atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saat itu dia udah kapok. Nah, kita nggak pernah lihat otak kita. Kalau dia pernah lihat mungkin bingung gitu ya. Otak beratnya itu hanya sekitar 1 kilo 2 ons, nggak berat, kecil. Tetapi otak daya penyimpanannya luar biasa. Dia bisa menyimpan 2,5 juta gigabyte. Aduh, nggak paham apaan sih tuh. Gampangnya gini deh, otak kita bisa menyimpan 3 juta jam serial televisi. Nah, itu lebih paham kan? 3 juta jam serial televisi. Yang suka nonton kebayang, 3 juta nontonnya sampai kapan kelar? Nggak usah dihitungin, udah dihitungin sama Paul Reber dalam artikelnya di Scientific American. Dia bilang 3 juta jam serial televisi itu perlu waktu kurang sampai 300 tahun kalau ditontonin terus baru kelar. Otak kita bisa simpen sebanyak itu. Otak manusia punya daya cipta yang luar biasa, sehingga apa? Bisa bikin pesawat terbang. Coba bayangin, itu besi yang ribuan kilo beratnya, bertonton, bisa terbang di angkasa dan bawa kita yang beratnya juga nggak ringan, ya kan? Bawa penumpang ratusan orang melintasi antar benua, terbang berjam-jam di angkasa. Itu karena apa? Otak manusia. Bahkan Elon Musk, pencipta mobil listrik, sekarang lagi rame mobil listrik gitu ya. Rame-rame orang yang punya duit sekarang beralih ke mobil listrik begitu ya. Nah, sekarang membuat pesawat SpaceX untuk mengangkut manusia mulai bermigrasi ke planet lain. Ada yang mau daftar ibu-ibu? Mungkin ada yang bosen tinggal di Sunter, bisa daftar pindah ke planet lain begitu ya. Nah, ribuan manusia bisa menikmati berbagai macam kegiatan di dalam kapal pesiar yang memiliki tingkat 8-10 tingkat. Ada liftnya, kolam berenang, ada barnya, lapangan tenis, ada tokonya, ada segala macam restoran. Ngambang di atas air itu bertonton, kapal itu yang beratnya bertonton. Dan waktu kita di dalam kapal pesiar kita nggak berasa goyang katanya
Karena saya belum pernah, mungkin ada yang mau ngajak silakan gitu ya. Katanya nggak berasa goyang, kita bisa nyaman di atas itu karena apa? Karena manusia menggunakan otaknya. Asal kita mau bekerja, pakai otak, kita tidak akan kekurangan itu. Amin. 2 Tesalonika 3 ayat 10, Rasul Paulus bilang apa? Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, tadi ayatnya tuh, yang mau nyatet, contek dong berapa sih gitu ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Nah, mestinya kita malu sama semut. Kenapa? Semut ini binatang kecil. Tapi ada yang pernah kita lihat semut lagi berhenti? Nggak ada. Selalu kita lihatnya jalan-jalan, berderet-deretan, ngambil makanan. Kalau lihat ada bangkai kecoa sebentar, berapa menit kemudian hilang udah langsung gitu kan. Baik itu dipretelin atau digotong berikutnya. Nggak pernah, ibu-ibu kalau ada waktu silakan lihat. Coba taruh bangkai di situ, pasti langsung digotong sama semut. Nah, gimana caranya kita menaruh gula supaya aman dari semut? Ibu-ibu tahu cara naruh gula di dapur supaya aman dari semut? Tahu? Iya, jadi di toplesnya itu ditempelin garam gitu ya, supaya gulanya supaya semutnya pikir itu garam, jadi dia nggak nyamperin ke gula ya, ditukar tulisannya gitu. Nah, Amsal 6 ayat 6 sampai 8 bilang, Amsal 6 ayat 6 sampai 8, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Asalkan kita mau hidup mengikuti petunjuk dan nasihat Tuhan, firman Tuhan menjamin hidup kita pasti akan terpelihara. Jangan malas, masih punya tangan, pakai, masih punya otak, dipakai. Kalau nggak mau dipakai otaknya, sumbangin ke rumah sakit. Banyak orang yang kanker otak, butuh otak gitu ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Itu Matius 14 ayat yang ke-20 tentang kisah 5 roti dan 2 ikan tadi. Tetap harus bekerja. Tetap bekerja ngapain? Ngebagiin, itu ada kegiatan bekerja. Ngumpulin, ada kerja. Kita harus bekerja. Yang kedua, yang terakhir, gimana caranya atau tandanya bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Berbagi dengan sesama ciptaan Tuhan. Kalau tadi kita hargai apa yang masih kita miliki, kalau sekarang kita berbagi dengan sesama ciptaan Tuhan. Orang yang hidupnya sengsara, susah, malah masih bisa berbagi berkat sama orang lain. Pengemis-pengemis bisa punya peliharaan berapa anjing jalanan gitu ya, yang dikasih makan gitu, nggak dipotong, nggak diapain gitu ya. Ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi masih bisa punya anak asuh melalui wahana visi dan sebagainya. Ada orang yang masih sibuk menanam pohon dan segala macam. Ada orang yang setiap bulan masih rutin memberikan persembahan ke gereja. Orang seringkali mikir hidupnya udah susah, udah sengsara, udah kurang gitu ya menurut mendapat penglihatan manusia. Tapi kok masih bisa ya berbagi? Kok masih bisa ngasih ya? Kok masih punya niat untuk ngasih, perhatiin orang lain, perhatiin makhluk lain begitu ya? Secara akal sehat apa sih yang bisa kita bagikan kalau kita nggak punya? Untuk kebutuhan hidup sendiri aja udah kurang. Ternyata salah satu cara kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah ketika kita berbagi dengan sesama ciptaan Tuhan. Kata berbagi dari bahasa Yunani artinya dipakai kata diadidomi, artinya mendistribusikan, menyebarkan, mengirimkan. Peristiwa Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang diawali dari seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Coba bayangkan, kalau anak kecil itu tidak memberikan bekalnya, apakah mujizat itu bisa terjadi? Mujizat 5 roti dan 2 ikan? Mungkin tidak. Waktu anak itu memberikan bekalnya, apakah dia berpikir bahwa Yesus bisa berbuat sesuatu seperti yang terjadi? Mungkin tidak. Dia hanya punya keyakinan bahwa dia mempersembahkan bekalnya 5 roti dan 2 ikan dengan hati yang tulus, dan Yesus bisa berbuat sesuatu untuk situasi yang sulit tersebut. Dia nggak tahu apa yang akan Yesus lakukan, dia nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang dia tahu, dia bisa berbagi sesuatu, dan itu dulu yang dia kerjakan. Dia nggak tahu nanti dia masih kebagian lagi apa enggak. Dia nggak tahu nanti bisa cukup untuk orang banyak itu apa. Dia nggak pusing tentang hal itu. Yang dia tahu dia bisa berbagi dan dia kerjakan hal itu. Dan dia nggak salah. Dia nggak salah memberikannya kepada Yesus. Ibu-ibu, oma-oma, walaupun saat ini yang kita miliki hanya sedikit, kelihatannya nggak berarti. Jangan berkecil hati.
Mari kita bersikap seperti anak kecil tadi. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yesus yang angkat tangan ke surga, Yesus yang mendoakannya, Yesus yang memberkatinya. Dan kita seperti anak kecil tadi, kita percaya ketika sudah berada di tangan Yesus, Yesus bisa membuat solusi dalam kondisi sulit apapun yang kita hadapi. Saya selalu katakan, dia bukan hanya membuka jalan, tetapi dia membuat jalan. Gak ada jalan, dibikin jalannya sama dia. Nah, Yesus memberi contoh loh. Contohnya apa? Bahwa lakukan bagian kita dulu, berbagi, mengucap syukur tulus, dan nantikan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berikan ke tangan Yesus, seperti anak kecil itu. Sekarang setelah kita mendengarkan khotbah ini, coba mulai pikirkan, coba mulai doakan nanti di rumah. Teman, saudara, tetangga, atau apapun, gereja, persekutuan doa, mungkin shelter hewan, panti asuhan, apapun yang memerlukan roti dan ikan yang masih kita punya. Pikirkan itu dan kerjakan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kalau kita punya hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, kondisi sesulit apapun, sesedikit apapun yang kita miliki, pasti kita akan masih punya niat untuk berbagi dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Walaupun mungkin cuma ngasih makan kucing liar di pinggir jalan, tapi masih bisa berbagi dan saksikan bagaimana mujizat Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang suka berhutang. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, Dia akan kerjakan jauh lebih baik lagi di dalam hidup kita. Ya, sebagai penutup, ketika kita berharap pada janjinya, Tuhan pasti mengenapi tepat pada waktunya. Karena Tuhan Yesus merupakan pengharapan kita di masa yang akan datang. Dia menyediakan masa kini dan masa depan bagi kita yang terbaik. Jangan pernah takut akan hari esok selama kita hidup di dalam Kristus. Kalau hidup di luar Kristus, boleh kita takut karena tidak ada kepastian. Tapi jangan takut selama kita hidup di dalam Kristus, karena Dia yang menjamin hidup kita. Ketika kita hidup di dalam Kristus, berarti kita harus mentaati semua perintahnya. Yuk kita jadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab segala yang diperintahkan Tuhan itu baik bagi kita, menjaga kita untuk aman dan menerima berkat Tuhan. Jika kita hidup di dalam Kristus, Dia juga yang mencukupi kebutuhan hidup kita. Jangan cemas dengan kebutuhan kita, percayalah kita tidak akan kekurangan. Hidup kita akan berkecukupan dan berkelimpahan di dalam Dia. Mari kita melekat kepada Kristus. Jangan cuma mau berkatnya, melekat kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya kita akan berbuah di dalam Kristus. Amin, Ibu-ibu. Tadi yang pertama apa? Apa yang harus kita lakukan untuk hidup di dalam Kristus? Berakar dan dibangun di atas Kristus. Kemudian yang kedua, semakin teguh dalam iman. Apa yang harus dilakukan supaya iman kita makin kokoh? Rajin dan rutin baca Alkitab, praktekin yang udah kita dengar. Yang ketiga, tetap berdoa. Kemudian apa efeknya kalau kita makin teguh? Kita makin berpegang pada janji Tuhan. Yang ketiga, gimana cara hidup di dalam Kristus? Hati yang melimpah dengan syukur. Tandanya apa? Hargai apa yang masih kita miliki. Yang kedua, berbagi dengan sesama. Amin, Ibu-ibu. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah kembali diajar, diingatkan bagaimana kami bukan hanya cukup untuk percaya saja kepada Kristus, tetapi kami harus hidup dan tinggal di dalam Kristus. Kami harus berakar kuat, iman kami harus semakin kokoh, sehingga kami bisa bertumbuh dan bahkan berbuah-buah di dalam Kristus. Bapa di dalam surga, hidup yang kami alami selama kami hidup di dunia ini bukanlah sesuatu yang mudah. Lebih banyak mungkin hal-hal kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, selama Engkau mendampingi kami, selama Engkau tidak pernah meninggalkan kami, selama kami berada di dalam Kristus, maka kami akan baik-baik saja. Tuhan yang menjamin hidup kami, Tuhan yang memegang hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, asalkan kami melekat erat kepada Kristus, maka pasti akan selalu ada solusi, pasti akan selalu ada jalan keluar. Bahkan ketika tidak ada jalan keluar, Tuhan yang akan membuatkan jalan keluar bagi kami. Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau mungkin selama ini kami lupa dengan firman-Mu, kami goyah ketika berpegang kepada janji-janji-Mu. Nah, hari ini Tuhan, kami ingin kembali kuat, kami ingin kembali kokoh
kami ingin kembali diteguhkan bahwa kami harus berpegang pada janji Tuhan yang tidak pernah berubah, tidak seperti hal-hal di dalam dunia ini. Mari Roh Kudus, mampukanlah kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Bisa kembalikan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Biar iman kita semakin kokoh, semakin kuat ya, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Cornelia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai saat ini kita akan memberikan persembahan. Bisa minta yang bertugas. Tuhan Yesus, siang hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Siang hari ini kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan untuk menebuskan ingatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sedekat kami akan memberi ya Tuhan. Kami berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hanya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya membatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada yang membacakan pengumuman. Lause. Halo, Halo. halo semuanya. Halo. Diberkati sama firman Tuhan. Amin. Benar nggak? Betul. Benar. Mau dilaksanakan nggak? Mau dilakukan nggak? Ayo, apa aja tuh? Apalin? Harus apa? Lupa. Lupa. Harus berakar. Nah, terus harus udah berakar, harus yang kokoh. Ya. Habis dari yang kokoh terus bersyukur. Nah, ya, oke. Bersyukur ya. Oke, terima kasih ya Pendeta Camelia. Tuhan berkati. Sama-sama. PR. Tapi sekarang PR untuk hari ini adalah KPR 27 ayat 22a. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini nih, aku, kata Tuhan, menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Yuk, yang lain. KPR 27 ayat 22a.
Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Oke. KPR 27 ayat 22a. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ya. KPR 27 ayat 2a. 22. Oh ya 22. Tetapi sekarang ini juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan salah ya? Ulang kembali. Itu balik ya? Nah, Sorry. dari awal coba. KPR 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga Dalam. oh ya, juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Yes. Ika. Kisah para Rasul 27 ayat 22a. Tetapi sekarang aku jadi dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertambah hati. Supaya kamu tetap bertabah hati. Ya. Ayo. Orang apa tadi? Bu Lili. KPR 27:22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kami yang dapat binasa, yang akan binasa kecuali kapal ini. A+. Bu Lili dapat 100. KPR 27 ayat 22a. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Yes. Bu Grace. Lewat. Ibu Nur. Belum. Ibu Bu Gam. PR 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam hal ini, Dalam kesukaran. dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Yes. Dama. PR 27 ayat 22. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Oke. Sudah semua? Oke. Untuk PR minggu depan? Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Apa itu? Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Nah, 4:23 ya. Iya, Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23 dicatat ya. Oke. Hukuman untuk petugas Selasa yang akan datang tanggal 5 Juli. WL Ibu Tri, pembicara Ibu Pur, pengumuman Ibu Livi, kolektan Ibu Ika. Ya, oke. WL Ibu Tri, pembicara Ibu Pur, pengumuman Ibu Livi, kolektor Ibu Ika. Datang semua hari ini ya. Puji Tuhan. Untuk pengumuman hari Minggu, kita ibadah masih digabung ya. Jam 8 pagi. Minggu ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat melalui perjamuan kudus. Dan jangan lupa untuk mengembalikan perpuluhan yang milik Tuhan. Ya. Oke, mari kita tetap setia untuk mengembalikan perpuluhan kita ya. Yang khotbah minggu tanggal 3 kan ya? 3 Juli ya? Ya. Pendeta Karmelia Suryanto ya. Borongan. Hah? Borongan. Borongan. Minggu ini bulan ini bulan Ibu Karmel. Minggu Ibu Karmel. Terus tanggal 24 Juli nih, 24 Juli kita akan mengadakan ibadah syukuran ulang tahun GB Alberta yang ke-22. 24 Juli jam 4 sore. Cuman sekali, jangan lupa ya, jam 4 sore kita akan ibadah
ucapan syukur ulang tahun GBI yang ke-22 yang akan disampaikan firman Tuhan oleh Pendeta Maringan Tampu Bolong. Ingat ya jadwalnya ya. Terus untuk minggu berikutnya tanggal 31 Juli kita udah kebaktian 2 kali ini ya. 31 Juli ya kita kebaktian udah 2 kali. Pagi tetap jam 8, sorenya jam 4 ya, jangan datang jam 5, nanti firman Tuhannya nggak kebagian ya. Mulai 31 Juli kita udah mengadakan 2 kali ibadah, pagi dan sore, tapi yang sore jam 4. Oke. Ada pengumuman lain ya Bu? Ya, nggak ada? Oke, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari kita bangun berdiri, kita naikkan pujian Aku Memuji Kebesaran-Mu. Nanti doa berkat sama sudah disampaikan oleh Ibu Gembala ya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau sudah sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan yang sudah mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, supaya kami lebih lagi Tuhan untuk berakar, supaya kami juga boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, kami boleh tetap fokus hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu panjang, tapi benar-benar kami mau melakukannya hari lepas hari Tuhan. Meskipun kayaknya susah Tuhan, saat-saat sekarang yang begitu sulit, tapi kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, kalau kami masih ada di dalam naungan-Mu Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Engkau juga berkati Pendeta Karmelia dengan berkat yang khusus yang daripadamu. Kau terus memberikan hikmat Tuhan padanya Tuhan, supaya dimanapun Engkau tempatkan beliau, di situ nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di situ juga banyak orang yang percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati rumah tangganya, untuk suaminya, untuk pekerjaan suaminya ya Tuhan. Engkau berkati dengan segala macam masalah yang dia hadapi Tuhan Yesus. Kau terus memberikan
kekuatan, ketabahan dalam rumah tangga ini. Untuk kedua anaknya, Moses, untuk Nicole juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih kalau masa-masa ini mereka dalam liburan, tapi biarlah mereka boleh mengisi liburan dengan hal-hal yang positif, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga ini dengan terus melimpah dengan berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk Ibu Gembala kami yang ada bersama kami di sini. Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada beliau Tuhan. Engkau terus memimpin beliau Tuhan. Engkau terus menemani beliau Tuhan. Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan yang daripadamu Tuhan, dengan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan. Biar kiranya Engkau juga berkati Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, supaya minggu ini beliau boleh memimpin perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berterima kasih untuk teman-teman kami yang hadir hari ini Tuhan. Kami tahu mungkin banyak kesibukan di tempat lain untuk teman-teman kami yang lain Tuhan. Tapi ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka minggu depan untuk datang beribadah kami bersama kami di sini, untuk merasakan berkat-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan sukacita yang di dalam Engkau Tuhan. Supaya mereka tidak jauh daripadamu Tuhan. Kau tahu mungkin mereka dalam masalah Tuhan, baik sakit penyakit, mungkin dalam masalah rumah tangga. Kau berikan jalan keluar kepada mereka Tuhan, supaya itu tidak menjadi alasan untuk mereka untuk tidak beribadah kepadamu Tuhan. Tolong mereka Tuhan Yesus, ingatkan mereka Tuhan Yesus di waktu-waktu yang sekarang, yang semakin dekat Tuhan, yang semakin jahat juga Tuhan. Biarlah kami tetap melekat kepadamu Tuhan, tetap berakar kepadamu Tuhan, supaya iman kami terus boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau sertai kami, perjalanan kami sampai tujuan, tidak kurang suatu apapun, baik yang dekat, baik yang jauh. Engkau sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Ibu-ibu, janganlah kita cuma menjadi pendengar yang baik, tetapi biarlah kita rindu melakukan firman Tuhan yang baik. Karena firman Tuhan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.